Coach Rahmat Darmawan puji debut Kelvin Verdong bersama Timnas Indonesia saat kalahkan Filipina. Pemain keturunan, Kelvin Verdong akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai winger itu turun jadi starter saat menang 2-0 lawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, memuji debut Kelvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Sebagai winger kiri, Verdong cukup agresif membantu serangan dan beberapa kali membuat peluang. Kelvin Verdong bermain sangat baik, meski ini pertandingan pertamanya. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, ucap Coach RD usai melihat pertandingan. Saya ucapkan selamat untuk Verdong dan seluruh pemain dan seluruh jajaran, semoga Timnas Indonesia semakin terbang tinggi, tegasnya. Sebenarnya, Verdong hampir saja membuat gol debutnya untuk Timnas Indonesia, tepatnya di babak pertama. Ketika itu, Verdong melepaskan sepakan kaki kiri usai memanfaatkan umpan Rafael Struijk. Sayang, bola masih bisa ditepis oleh kiper Filipina. Verdong juga tak bermain penuh lawan Filipina. Pemain berusia 27 tahun itu digantikan Pratama Arhan pada menit ke-67. Timnas Indonesia resmi jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan prestasi yang layak dibanggakan. Kepastian tersebut didapatkan setelah Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Filipina di laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain mencetak sejarah untuk pertama kalinya menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia juga memiliki performa luar biasa. Sebab, Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebetulnya, Timnas Thailand dan Timnas Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir. Namun, keduanya harus puas menempati posisi ketiga di grup C dan D, sama-sama memiliki poin 8. Thailand harus puas menempati posisi ketiga grup C usai kalah head-to-head dengan Timnas Cina yang berada di peringkat kedua. Sedangkan, Malaysia hanya mengoleksi 10 poin, kalah 1 angka dari Timnas Kirgistan di posisi 2. Sejatinya, Malaysia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Kirgistan yang berada di posisi kedua mampu menahan imbang Timnas Oman 1-1 dan membuat Harimau Malaya tersingkir. Pemain Excelsior Rotterdam menunggu panggilan dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk Timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari Timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela Timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini. Tapi, Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama Timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan terus mencari pemain diaspora yang dapat dinaturalisasi untuk memperkuat timnya. Kali ini, ST akan fokus untuk mencari pemain berposisi striker setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 selesai. Shin Tae-yong mengakui bahwa lini depan Timnas Indonesia masih sangat tumpul. Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu tengah mencari penyerang naturalisasi untuk meningkatkan daya gedor tim nasional. Shin Tae-yong telah memulai pembicaraan dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk merealisasikan rencana ini.
Bahkan, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bersedia pergi ke negara pemain yang dituju. Saya terus berdiskusi dengan Pak Erick Thohir agar kami bisa mendapatkan pemain baru yang lebih kuat, ucap Shin Tae-yong. Mungkin jika ada, saya akan terbang langsung ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia. Kami butuh untuk melengkapi posisi striker yang lebih baik, tambahnya. Permainan timnas Indonesia terus meningkat. Namun sayang tim kita masih sangat tumpul di lini depan, saya akan mencarinya, tegasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan langkah mendatangkan pemain sepak bola keturunan Indonesia yang berada di luar negeri, diaspora, telah memberikan dampak positif bagi pencapaian timnas Indonesia. Kami melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif, baik dari sisi pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar. Ujar Dito melalui akun Instagram pribadi Dito Aryo Tejo yang dikutip di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan hasil evaluasi Kemenpora terhadap dampak kehadiran pemain sepak bola diaspora terhadap performa timnas Indonesia. Dito mengatakan, kehadiran para pemain diaspora yang telah bermain untuk timnas telah membantu menguatkan potensi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di tingkat mancanegara. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Dito mengatakan, langkah mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sekedar untuk kebutuhan dalam jangka waktu pendek, namun juga visi jangka panjang. Adanya pemain diaspora, kata dia, menambah variasi formasi serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk.